Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Naive Bayes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Purwati Effendi dengan NIM 2009 11655, kelas Sistem Informasi B. Kemudian, apa itu Naive Bayes? Naive Bayes adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai Naive Bayes classifier ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instansi atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah terjadi. Dalam istilah yang lebih sederhana, teorem Bayes adalah rumus matematika sederhana untuk menemukan probabilitas ketika kita mengetahui probabilitas tertentu lainnya. Kemudian, tujuan dan contoh penerapan Naive Bayes. Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan metode ini adalah mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin dan atas probabilitas lain. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal, seperti misalnya perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Kemudian ini ada tipe Naive Bayes classifier. Yang pertama, multinomial Naive Bayes, yaitu salah satu tipe metode Naive Bayes adalah multinomial yang sebagian besar digunakan untuk mengklasifikasi kategori dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan bertema olahraga, politik, teknologi, atau lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. Kemudian yang kedua, ada Bernoulli Naive Bayes, yaitu tipe ini mirip dengan multinomial, namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean, misalnya prediksi atas sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. Kemudian ada Gaussian Naive Bayes. Distribusi Gaussian adalah asumsi pendistribusian nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot akan muncul kurva berbentuk lonceng yang simetris tentang rata-rata nilai fitur. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Naive Bayes adalah metode klasifikasi data berdasarkan faktor-faktor probabilitas. Metode ini adalah solusi terbaik bagi yang ingin memprediksi hal-hal penting terkait bisnis atau perusahaan. Kemudian kita masuk ke contoh soal dari Naive Bayes. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya, sehingga dikenal dengan sebagai teorema Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Berikut merupakan pendekatan Bayesian untuk estimasi probabilitas yang ada pada persamaan di bawah ini. Kita dapat lihat rumusnya. Kemudian ada keterangan yaitu N jumlah data training, kemudian jumlah data training di mana V sama dengan VJ dan A sama dengan A. Kemudian P ada Fourier estimate untuk P, kemudian ada M ukuran sampel ekuivalen. Atau bisa menggunakan rumus P sama dengan N per jumlah, yaitu keterangannya probabilitas hipotesis jumlah data training di mana P sama dengan VJ dan jumlah sama dengan jumlah data mining. Kita ambil contoh data mobil tercuri pada tabel di bawah
Ini yang dapat kita lihat dari tabel di samping. Data mobil yang tercuri bisa dilihat dari atribut warna, tipe, dan asal. Misal kita ingin mengelompokkan mobil warna merah, tipe SP, dan asal domestik. Tentukan probabilitas tercuri dan probabilitas tidak tercuri. Dan kemudian tentukan berapa persen mobil yang tercuri dan beberapa persen mobil yang tidak tercuri. Serta tentukan mobil dengan warna merah, tipe SUV, dan asal domestik tersebut tercuri atau tidak. Kemudian jawabannya nomor 1, menghitung mobil tercuri ya dan tidak. Kemudian yang kedua, menghitung probabilitas ya tercuri pada mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik. Kemudian yang ketiga, menghitung probabilitas tidak tercuri pada mobil warna merah tipe SUV dan asal domestik. Dan yang keempat, menentukan berapa persen mobil tercuri dan tidak tercuri. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tercuri di atas dengan hasil tercuri tidak lebih besar dari tercuri ya, yaitu 7,2%, lebih besar dari 2,4%, maka dapat disimpulkan mobil dengan warna merah, tipe SUV dan asal domestik tidak tercuri. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua.